Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu qala sayyidina al-habib Umar bin Sumait ba'dul awliya sirruhu fi awladihi wa ba'dhum fi awradihi wa ba'dhum fi tasanifihi wa sayyidina al-habib Abdullah al-Haddad hasala lahu dhalika kulluhu wan nasu ila al-yawm yasiruna fi barakatihi aw kama qala wa astaghfirullah. Habib Umar bin Sumait berkata, ba'dul awliya, sebagian awliya itu sirnya fi auladi, di anak-anaknya, diteruskan oleh anak-anaknya. Anaknya menjadi orang manfaat, anaknya menjadi orang yang alim, anaknya mujabud dakwah gitu. Wa ba'dhum fi auradih, sebagian mereka sirnya di auratnya, wirid-wiridnya. Melakukan ini subhanallah bisa gobul, baca itu ya, hajatnya kesampaian, sirnya ada di wiridnya. Wa ba'dhum fi tasanifi, sebagian lagi ada di karangan-karangannya. Ngikuti bimbingannya, baca kitabnya, dapat ilmu yang manfaat, bisa menjadi orang soleh, bisa sampai kepada Allah. Al-Habibullah Haddad, Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad hasallahu dzalikullu, semuanya dapat. Di wiridnya ada sirnya, di anak-anaknya semuanya jadi aulia Allah, dan juga di tasanifnya, karangan-karangan kitabnya juga ada sirnya, dapat semuanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wan nasu ilal yawm, dan manusia sampai sekarang yasiruna fi barakatih, semua dapat barokahnya beliau. Semua dapat barokahnya. Yang baca Wirdul Latif, yang baca Ratibul Haddad, yang baca Nasaihid Diniyah, Risalatul Muawana, kemudian juga barokah anak-anaknya banyak menjadi anak cucunya juga banyak menjadi aulia Allah. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang demikian ya. Jadi Imam Abdul Haddad ini komplit ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan luar biasa, dari ilmu, dari maqam, dari wilayah, semuanya dapat ya. Semuanya dapat beliau. Naam. Wa qala radhiyallahu anhu qala sayyidina Umar al-Bar fi madh sayyidina Abdullah ba naqul nubuwah la sabila ila halin nubuwah wa innama naqul wirathatun nubuwah. Al-Habib Umar al-Bar menyatakan, apakah kita menyatakan kenabian Haddad? Tidak mungkin. Sesempurna apapun beliau, tetap beliau menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Karena enggak ada kenabian setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang kece-kece, enggak tahu ilmu, kemudian mengaku Nabi. Seperti Habibullah Haddad itu pun tidak boleh ada seorang pun menyatakan beliau adalah Nabi. Lihat karangan kitabnya, lihat wiridnya, lihat luas ilmunya, itu pun tidak ada satupun yang boleh menyatakan beliau adalah seorang nabi. Tidak ada. Nabi udah terkunci dah. Dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi beliau adalah benar-benar pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa ya. Memang sampai dikatakan munculnya Habibul Haddad ada di akhir zaman ini rahmah bagi al-mutaakhirin. Sebenarnya layaknya Habibul Haddad ini hidup zamannya sahabat, model beliau itu. Ya ibadahnya, ya ilmunya, ya suluknya, akhlaknya, layaknya zamannya sahabat. Cuma ada memang dalam umat Muhammad ini Allah munculkan figur-figur seperti mereka, para sahabat Rasulullah itu. Walaupun tidak menjadi sahabat, tapi figur-figurnya model begitu. Sampai dikatakan mereka, kalau seandainya Imam Ghazali itu hidup zaman beliau, pasti Imam Ghazali banyak menukil daripada beliau. Pasti Imam Ghazali banyak menukil daripada beliau. Tapi begitulah, subhanallah, rahmah bagi mutaakhirin, Allah berikan rahmat bagi mutaakhirin, beliau dihidupkan ada di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. وقال رضي الله عنه مناكب سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في كلامه وهو قد ترجم لنفسه انظر إلى اتصافه بالفقر والعجز والانكسار في قصائده
الذي هو من شأن الكمل العارفين مثل قوله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري إلى آخرها liman tadabbara dzalik atau kama qala. Manaqibul Haddad ini kamu bisa lihat daripada ucapannya, kamu bisa melihat siapa beliau. Jadi sebenarnya beliau sudah mengisyaratkan tentang manaqib beliau sendiri dalam ucapannya. Dan ucapan-ucapan itu tidak mungkin akan diucapkan kecuali orang yang sempurna daripada para aulia Allah. Wali yang sempurna, bukan wali biasa. Wali sempurna berarti wali yang kelas tinggi, teras atas. Coba dalam qasidah-qasidahnya ya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari wa li hadas sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna fagri wattirari. Qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku ilmu Tuhanku, min su'ali wa ikhtiyari, daripada permohonanku dan usahaku. Allah itu maha tahu. Ente enggak minta, Allah tahu apa yang kamu perlukan. Allah itu maha tahu. Kamu usaha apapun Allah mau tahu, maha tahu apa yang kamu harapkan. Terus apa perlunya minta? Apa perlunya ikhtiar? Allah maha tahu toh. Ya Allah, masukkan aku surga, Allah tahu. Ente enggak minta, enggak disebutkan, Allah maha tahu. Tapi kenapa kok masih berdoa? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doaku, permohonanku itu adalah menjadi saksi bahwa aku hamba yang pasti memerlukan Tuhan, memerlukan bantuan Tuhan. Ini bukan karena aku mengingatkan Tuhan atau Tuhan tidak tahu keperluanku sehingga aku mohon macam-macam sama Allah. Enggak, bukan itu. Aku usaha, aku belajar, aku itu bukan karena Allah tidak mengetahui atau tidak mampu memberi tanpa usahaku. Tidak. Tapi itu semuanya adalah untuk membuktikan aku ini hamba yang perlu denganmu ya Allah. Hamba yang selalu mengharapkan darimu ya Allah. Walihadasir, karena menjadi hamba yang selalu perlu, doa itu sebagai saksi daripada hamba yang selalu memerlukan bantuannya. Ad'u, aku memohon kepada Allah. Fi yasari wa asari, baik dalam kesenanganku maupun kesusahanku. Tidak ngenteni susah minta, enggak. Senang juga minta sama Allah. Kenapa? Walaupun senang, aku masih perlu kepada Tuhanku. Susah juga perlu kepada Tuhanku. Kaya juga perlu kepada Tuhanku. Karena itu aku selalu berdoa kepada Allah. Sampai ketahaggaqtu bi'azzi wa khudu'i wa inkisari, benar-benar aku menyatakan tidak mampu. Aku khudu', aku pasrah. Hatiku sudah lebur dengan Tuhanku, udah enggak punya apa-apa aku ini, seakan-akan begitu. Alhasil kalimat-kalimat yang demikian ini bukanlah diucapkan oleh orang-orang yang biasa, tapi ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dan dalam peringkat yang sempurna. Dalam peringkat yang sempurna. Karena itu Abdul Haddad ini dikatakan Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad, karena bimbingan beliau tadi itu luar biasa. Jadi Qutb itu macam-macam. Halnya aulia itu macam-macam. Ada yang keunggulannya pada kitabnya, bimbingannya. Nah, itulah Abdul Haddad. Qutbul Irsyad. Ada yang karena perasaan cintanya, seperti Habib Ali itu katakan Qutbil Mali. Penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Macam-macam dijuluki mereka tadi itu. Jadi keunggulan-keunggulan para wali ada. Yang sempurna, semua keunggulan terkumpul pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Jadi para aulia Allah itu mereka mengambil sebagian daripada
kesempurnaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dalam dakwahnya, ada dalam ucapannya, luar biasa kalau ngomong. Wah, orang betul-betul terbuka hatinya. Ini mengambil sirnya dari ucapan, ngambil daripada Rasulullah gitu. Ada yang kelihatan mukanya, kelihatan aja mukanya banyak orang yang bertobat gitu. Ini dari wajahnya Rasulullah. Ya, ada yang dengan akhlaknya, dengan zuhudnya, dengan ibadahnya ngambil-ngambil begitu. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghalfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Mereka tadi itu ibarat mengambil daripada lautan Rasulullah. Nah, kesempurnaan pada Rasulullah, yo wajah, yo bahasanya, yo akhlaknya, zuhudnya, semuanya pada Rasulullah sempurna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu as-salafuna itu pesannya itu, kalau dahulu baca kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali, semuanya baca kitab Imam Ghazali. Setelah Al-Haddad baca kitab Imam Ghazali dan Kutubul Haddad dia, dan kitabnya Abdul Haddad. Sebelum Al-Haddad semuanya mengisyaratkan baca kitab Imam Ghazali. Kutubul Ghazaliyah itu kitab yang bermanfaat. Semuanya mengisyaratkan ke sana. Nah, ada salaf yang tidak mendukung dalam baca kitab Imam Ghazali, tidak ada. Setelah Al-Hamdulillah Haddad, tambahi lagi, baca kitab Imam Ghazali dan kitab Al Haddad. Karena di dalam kitab Al Haddad itu ada manfaat-manfaat yang tidak ada dalam kitab Imam Ghazali. Ada keterangan-keterangan yang tidak disebutkan dalam kitab Imam Ghazali. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita dapat barakah beliau ya. Wallahu a'lam.